Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini kita di bulan apa ya? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Bulan apa ya? Bulan di dalamnya mengandung apa? Di dalam puasa. Ibu, yang sekarang saya dulu ya. Atau enggak dipakai lagi saya? Ibu diam dulu, materi dulu. Kalau nggak dengarkan saya pulang. Pak, nggak ada tuh materi kemarin. Hah? Materi nggak ada kemarin. Nah, makanya kan sekarang Ini mau ngasih materi. kurangannya kan nggak ada materinya ya. Karena pesawatnya terlambat bawa dari beritanya tuh pesawatnya lambat jadi yang sudah langsung. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Tapi undangan disebarkan saja materinya tergantung saatnya gitu aja ya. Iya. Iya. Tergantung gurunya saja. Iya. Jaraknya kecil. Yang bikin semen itu Jadi Dzul Qa'dah ada peristiwa apa itu? Coba, ini apa ini? Maksudnya gimana, Pak? Dzul Qa'dah itu ada peristiwa penting apa? Dilarang perang. Dilarang perang. Apa? Ini katanya adalah korban atau ya korobu atau korban. Ini kalau orang kita nyebutnya apa? Korban. Jadi korban itu asal bahasa Arab. Adha itu sebenarnya di atas sebelahan. Adha itu sama dengan hewan sembelihan. Ya. Dalam bahasa itu koroba atau ya korobu bahasa jamaknya, kemudian jadi bahasa Indonesia di korban. Jadi kalau orang saya korban perasaan itu kira-kira maksudnya apa? Saya korban perasaan. Itu artinya apa? Maksudnya apa? Ada kan orang korban perasaan? Korban perasaan. Apa korban perasaan? Adha atau koroba ya korobu, bahasanya korban hewan sembelihan. Ini artinya adalah dekatkan diri pada Allah itu namanya korban. Jadi orang korban perasaan tuh gimana tuh? Salah kaprah kan? Iya, salah. Gurau itu Pak, itu kan suka gurau kan Pak. Itu bahasa gurau-gurau. Ya dia enggak, saya juga Ada juga. ada juga dipermalukan sama teman korban perasaan. Misalnya Bapak Ibu disuruh datang dalam satu hajatan orang. Kata kamu dapat undangan juga, ternyata nggak dapat undangan gitu kan? Itu korban perasaan namanya, korban. Padahal korban itu ya dekatkan diri pada Allah. Lalu kalau korban perasaan gimana nih? Korban perasaan, korban itu melihat pada Allah. Berarti kalau orang sabar
biarpun dikecewakan, itu berarti dia sudah berkorban. Perasaannya dirasakan, disepelekan, dihina, tapi sabar itu sudah korban namanya. Kalau kamu sabar, kamu ikhlas, kamu pakai bekal pada Allah. Itu secara terminologi ya, secara etimologi adalah berkorban, tapi secara teknologi adalah berkata kepada Allah. Ya. Lalu kalau ini apa? Ini apa nih? Tuh. Ini kan dekat dengan ini. Tas. Tidak ada. Tidak ada rokannya apa, nggak bisa baca. Tarwi ya. Oh, Tarwiyah, Ini? Arafah. Ini Nasri. Arafah. Nasri gitu, Pak. Tasri. Kita asah kemampuan. Sekarang yang dulu tarwiyah itu apa? Arafah itu apa? Tasbih itu apa? Puasa. Tarwiyah itu puasa sebelum hari Arafah. Hari Hah? Hah? Puasa tarwiyah, puasa tasbih. Kenapa harus puasa tarwiyah? Kenapa diwajibkan juga tasbih puasa sunat ya sunat? puasa Tarwiyah itu biar puasanya tidak menyamai orang Yahudi. Itu satu hukumnya. Tapi artinya tarwiyah apa? Tarwiyah itu artinya apa? Bapak Ibu semua. Tarwiyah itu artinya merenungkan diri, berdiam diri, merenung diri. Ketika Ibrahim itu mimpi seluruh sederhananya dia berdiam diri, merenung diri. Aku mimpi gini ya. Mimpi ini benar apa enggak? Mimpinya seorang nabi, seorang rasul ya. Maka anaknya bisa ngomong, aku suruh juga kamu lakukan kalau itu yang datang dari Tuhan, dari Allah, lakukan. Maka ketika mau disembelih, tahu-tahu berganti kibas gitu kan. Ya, taruh merenung diri, merenungkan impiannya ya. Kalau Arafah itu hari H. Tanggal berapa nih kira-kira? 9, Ini tanggal 8 apa? 8 Zulhijjah. Nah, ini Zulhijjah. ini kapan ini tasrik? 11, 12, 13. Lalu sekarang pertanyaan lagi, daging dari korban dibagi pada siapa ini? Sepertiga kembali sohibul korban, tak Pak ambil sohibul korban. Yang kedua Dibagi pada siapa ya? Sepertiga warga. Yang sudah lagi? Sepertiga lagi siapa? Wakil miskin. Ya, itu daging korban itu dibagi mentah apa matang? mentah. 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 Kalau akikoh Mateng. Tinggal makan. nah. Sekarang aku tanya yang lagi, ini kan sambil cerdas semua. Nyembelih binatang ini tanggal berapa mestinya? Nyembelih ini korban ini. 10
10, 11, 12, 13 boleh. Setelah disembelih antara tanggal 10, 11, 12 dagingnya dibagikan kepada itu kapan itu? Habis disembelih. Langsung Bapak. Habis disembelih langsung. Kalau sebulan atau 2 bulan kemudian? Tidak boleh. Itu bukan namanya korban. Bapak. Sodakoh. Itu namanya korban. Korban perasaan. Ini yang belum betul ya. Ibu ya, ini pengetahuan ya, sedikit ya. Nanti kalau baginya itu setelah sebulan sedekah. Siapa yang sudah sedekah? Semua sudah sedekah? Jadi dia tuh Kalau niatnya sudah korban. Hah? Gimana kira-kira? Daging udah sebelah, tanggal 10, 11, 12. Tapi baginya sebulan kemudian baru dibagikan. Nah, ada model tuh Pak, ada aturannya tuh Pak. Namanya dulu korban ya, harus korban sebelum seperti itu. Bukan namanya tidur sedekah. Kan begitu Pak. Ya, ini pertanyaan pertama belum ya, belum ada yang menjawab ya. Ini sedekah. Mbak Yuni itu sedekah. Ada yang lain? Konten bisa. Ya. Bisa, Pak. Kalau terlalu Ya. banyak kan diolah dulu jadi Ya, korban bisa, Pak. Korban bisa. Korban. dijadikan daging. Berarti yang dua matang itu. Iya, jadi bebas kayak sate bisa. Kornet. Coba Kayak saja, kornet Pak. gitu loh, kayak Kornet. kornet gitu tuh. Ayo dibagi berarti bisa setahun kemudian itu. Iya. Karena terlalu banyak. Dikasihkan itu toh, Pak. Di kulkas dulu. Bu. Saya pernah membaca itu kan ada lembaga pengelola daging korban. Itu kan suatu saat dikirim ke luar negeri dan untuk dikali-kali. Tapi niatnya kan korban dulu. Itu kan disampaikan ke misalnya dikirim ke Palestina, ke Gaza, kan ada Pak. Itu Ya. kan tetap Korban. Jadi ini boleh dibagikan daging korban itu sampai menjelang Idul Kurban tahun berikutnya. Kalau melebihi nggak boleh. Sebelum kurban tahun berikutnya boleh diberikan, boleh dalam bentuk matang kaleng tadi itu atau dalam segar dimasukkan ke freezer ya. Tapi dengan catatan ada unsur ya, ada Mundur. unsur, ada unsur, ada alasan. Bu boleh makan daging babi ya atau anjing? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, Ada yang kecuali nggak boleh? ada udur. Kecuali ada Itu udur. ada unsur boleh kan? Jadi siapanya boleh asal ada unsur. Ya, paham ya? Larangan yang terkeras di sini adalah ya, daging yang dikalengkan tadi itu yang dikirim ke luar negeri ke negara lain makan 1-2 bulan, yang nggak boleh, yang nggak boleh adalah ketika korban ini disembelih setelah Dari tasrik. 14 Baru syarat. sodakoh. Ya, Ya, Pak. kalau disembelih di atas tanggal 13 berarti itu dagingnya bikin sedekah. Iya. Ya, di situ syarat bedanya. Oh iya, Pak. Jadi untuk tahun kemudian juga tidak apa-apa, namanya dengan korban. Asal nyembelihnya di hari tasrik. Itu bikinnya begitu. Ya, paham sekarang ya. Jadi kita di Islam itu ada 3 macam daging, ya, 3 macam daging. Daging korban, daging apa lagi? Akikoh, satu lagi daging nazar. Akikoh dan Nazar. ini bedanya di mana? Kalau akikah itu diwekan belum matang.
Pembagian dagingnya gimana? Apakah seperti sepertiga seperti itu atau gimana? Paham nggak bikinnya? Kalau itu kan udah masak Pak. Belum lah ya. Itu yang itu juga sudah masak boleh. Yang kurban Boleh, asal ada usul. Ada usul boleh. Juga di 3 bulan kemudian boleh. Dikirim ke Somalia misalnya, kirim ke Gaza mungkin ya, yang korban perang itu boleh untuk waktu lama kan. Ya. Asal nyebelahnya dari Itulah nasi. Ya. Sekarang kalau ibu akikah putra, ya, laki berapa kambing? Dua. Putri 1. Ya. Pembagiannya gimana? Apakah itu seperti itu? Tidak. Gimana? Dibagi semua. Dibagi semua? Ya. Sa RT. sak Indonesia ya boleh. Yo ora cukup kalau 2 kambing. Kalau akikah, ya, kalau akikah, dagingnya harus dimakan bersama-sama dengan keluarga, dengan hari orang, sahabat, tetangga, satu RT betul. Tapi jangan lupa fakir miskin itu diberi, ya, kirimkan pada fakir miskin, pondok pesantren, yatim piatu boleh akikah. Ya, Banyak Ustaz. Yang di akikah itu boleh makan enggak? boleh tak apa-apa. Kalau Si nanti bayi, bayi bayi, Kata-kata lambat itu waktu bayi belum bisa mengakikah itu Ustaz. Ah. kalau udah Bisa, besar. nah, sudah besar dan bisa Tidak apa-apa, mengakikah. selama yang masih hidup. Sekarang yang ketiga, Daging nazar, orang bernazar akan boleh sapi. Itu satu dagingnya gimana? Untuk siapa? Untuk seluruh hajatnya berapa? Untuk fakir miskin ada nggak? Untuk masyarakat berapa ada nggak? Kalau nazar Daging nazar ya ibu-ibu. untuk keluarga enggak boleh makan. Keluarga enggak. Enggak boleh makan. Kenapa alasannya nggak boleh makan? Yang bernazar. Nah, ya. Ya, Enggak boleh makan. yang siapa? Keluarga? Yang nazar. Ya? Yang nazar. Yang bernazar nggak boleh makan. Terus nazar. Jadi kalau bernazar itu tidak boleh dimakan oleh yang bernazar. Ya. Misalnya keluarga itu ada tuan A bernazar itu ya, tapi nazar untuk pribadi dia, maka dia nggak boleh. Keluarganya boleh aja, waktu dia nggak bernazar. Ya. Ya. Ya, itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kuliah pada petang hari masalah Idul Adha. Kita baik berpaham ya. Mau nanya Pak, Ya, silakan. masalah nadar. Seseorang bernadar, tapi belum sampai dilaksanakan ke meninggal. Kalau ada keluarga yang mendengar, wajib untuk menazarkan itu, melaksanakan itu, ya. Tapi kalau nggak ada yang mendengar, dia nggak berwasiat, maka ya habis selesai itu. Dosa enggak? Ya, Dosa enggak dia? dosa karena dia belum Belum bernazar, melaksanakan. belum bernazar dan dia akan diberi tanggung jawaban. Kalau nadarnya dalam hati Pak, Enggak usah nadar Pak. boleh enggak Pak? Kalau nadarnya dalam hati itu tidak dilaksanakan dosa enggak? Cuma dalam hati. Nazar itu kan bukan Allah. Allah tuh maha tahu, maha mendengar, biarpun kita nggak ngomong. Allah mendengar. Ya berarti Allah mendengar. Kalau kita nggak melaksanakan, kita kan dosa. Berarti ya nazar. Nazar itu gimana Bu? Silakan. Makanya kalau kita melaksanakan akikah apa boleh korban? Harus akikah dulu. Wajibnya akhir dulu. Akikah dulu. Dulu. Wajib dulu. Baru korban. Kembali ke ruang langsung. Ya. Bu, silakan. Kalau umpama Pak ya, saya mau ngasih seseorang 100.000, saya nggak jadi
satu orang 100.000 gitu Pak. Saya nggak jadi satu orang 100, tapi saya 100.000 itu saya bagi orang 4 jadi 25 gitu. Maksudnya pahalanya lebih banyak. Sekarang ketika mau bersedekah 100.000 itu mendengar nggak si A itu? Nggak mendengar nggak Cuma apa-apa. dalam hati aja gitu Pak. Nggak apa-apa. Saya nggak jadi ngasih si A gitu 100.000. Saya kasihnya agak 4 orang 25. Boleh, nggak apa-apa. Nggak Sama apa-apa. sedekah. Maksudnya saya nggak dosa gitu ya Pak. Nggak dosa. Kalau ibu janji 100.000 tapi ingkar janji itu baru dosa. Dalam hati aja. Ya. Kalau tanya Ustaz, Ya. kalau akikahnya itu belum dilakukan oleh orang tuanya bagaimana? Kalau anaknya belum mampu, memang wajib orang tua ya kan. Lah orang tuanya tidak mampu. Misalnya Hah? orang tuanya juga meninggal. tidak mampu. Tapi Kalau nggak mampu, Hmm. kita tuh untuk orang yang mampu. Mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah kekor, itu harusnya sunat. Idul korban itu nggak orang mampu. Haji orang yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah. enggak Pak, itu maksudnya Bu Sadat itu ibunya orang tuanya nggak mampu, terus kita akikoh sendiri. Soalnya saya boleh belum sekali. diakikoh Boleh. sama orang tua. Boleh. Akal sendiri kan? Iya. Kata mampu boleh. Maka orang yang apa tadi itu yang ingkar janji, ingkar janji karena nggak jadi apa belajarnya batal, nggak apa. Kalau yang meninggal nggak ada wasiat nggak apa, tapi kalau dia tetap keluarganya yang tahu mendengar dia nggak melaksanakan, maka dia harus bayar pokoknya. Fidyah. Kafarot. Dia Denda ya? bayar kafarot. Denda. Ya, denda. Apa dendanya? Ada 4 macam? Ya ada. Oh, Denda kafarot ada 4 macam. membelikan baju 60 orang miskin. Sebelum itu yang pertama dulu apa? Oh, Puasa 2 puasa. bulan. Sebelum itu yang pertama apa? Memberi makan orang oke jumlahnya 60 orang. Hah? 60? 10 orang memberi makan pada orang miskin 10 orang ya. Kalau nggak mampu itu berarti memberi baju pada orang miskin 10 orang juga. Kalau nggak itu kan ada apa? Nah, puasa 3 hari berturut-turut gitu ya, antara itu kenapa ya itu ya tapi orang di Islam kita Tanya lagi. ya Ini kan orang tua itu bukan keadaannya ekonominya masih lemah. Mungkin belum sempat korban. Apakah sekarang anaknya sudah mengorban? orangnya Belum pernah korban. Oh. Apakah anaknya sekarang boleh Boleh. korban untuk atas nama orang tua yang meninggal boleh sedekah anak yang soleh mulutnya berzikir untuk orang tua yang meninggal itu boleh apalagi dengan sedekah dikirkan untuk orang tua yang meninggal boleh ya tapi oleh anak yang soleh kalau anaknya nggak soleh nggak boleh nggak sampai anaknya beda agama udah nggak sampai ya, nggak sampai terus anak kandung sayang sekali tapi dia beda agama bukan Islam nggak boleh. Anak yang sudah meninggalkan Islam, orang tuanya kaya, meninggal dia nggak dapat warisan, nggak boleh. Anaknya kan sudah keluar dari Islam, nggak boleh memang nggak dapat warisan. Nggak murtad juga. Kalau nggak dibagi ini nggak adil. Ya. Kalau nggak dibagi ini nggak adil ya sama-sama anak. sama-sama Kasihan. Ya, hukum Islam begitu. Ya. Kalau biar dapat dia jangan murtad. Ya. Ada lagi? Cukup?
Setiap tahun kurban, maka dia sudah tua mau akikah. Ya akikah itu yang utama itu. Akikah dulu, karena kamu semua teruskan saja. Ya, baru kurban. Nanti ada bertanggung jawab, kenapa kamu akikah kan? Baru kurban mau terus. Ada sama saya punya jamaah. Takwanya banyak. Tiap tahun dia plesir luar negeri. Ya. Entahlah saya dakwah, entahlah saya macam-macam. Nah, ini nggak boleh haram. Ya. Kalau belum berhaji. Jadi kalau dia punya uang banyak, cukup haji dulu. Ya. Kunjungi dulu Mekah sama Madinah. Baru setelah itu mau ke Inggris, mau ke Prancis, mau ke mana silahkan. Itu yang benar itu. Tapi banyak orang Islam yang tidak mau berhaji umroh justru pendek ke Prancis, ke Singapura, Malaysia, senang-senang gitu kan. Itu salah, nggak boleh haram itu. Tindakan haram. Ada itu banyak. Dan cukup ya. Ya cukup menjelang maghrib, karena maghrib sekarang maghrib jam 18 kurang 25 sudah ada. Pak, masih yang satu aja. Satu itu misalnya ada anak itu nikah sama orang Kristen, itu dia masuk Kristen. Itu tanggung jawabnya orang tua enggak? Orang tua. Enggak, karena sudah dewasa untuk anak. Bukunya sudah buku sendiri. Bukunya sendiri. Kalau masih juga orang tua, itu orang tua bukunya. Ya. Tapi orang tua dengan satu alasan ya, dia sudah mencegah mau dengan siapa anak agar kamu jangan nikah sama itu non Islam. Kalau dia nggak ada ucapan itu, maka dia akan dihukum di akhirat. Dia nggak akan dididik. Harus ada hujah itu apa? Hujah itu alasan orang tua sudah ngeleke, sudah. Cukup, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.